IT. Itu kan sangat korelasi ya. Ya. Untuk di klinik sendiri, jadi dia bisa bantu juga selain menerangkan investasi uang ya. Ya, jadi memang beberapa partner itu memang udah saya pikirkan dan langsung saya approach sama mereka gitu. Kira-kira bisa nggak? Jadi saya juga learning by doing gitu. Jadi resikonya akan nggak sebesar yang nggak sebesar lah yang kita takutkan gitu. Karena yang aku lihat beberapa artis pun banyak melakukan bisnis, tapi mereka melakukan bisnis bersama artis gitu, which is mereka akan bawa masa, tapi ya hanya bawa masa gitu. Tapi kan di dalam satu bisnis itu, kalau bisa ada 5 orang, ekspornya beda-beda. Biasanya saya artis, value-nya ada value-nya, ada namanya, dan saya bisa bawa masa, dari marketing juga saya bisa gitu. Tapi dari keempat orang yang lain itu mereka udah expert di bidangnya masing-masing. Jadi kita akan kumpul di satu tempat dan akan menjadi komplit. Jadi resikonya tidak terlalu besar lah gitu. Makanya aku bilang kita nggak boleh rugi karena kalian udah ekspor masing-masing, kumpulin aja idenya. Jadi memang nggak boleh di satu jalur yang sama gitu, sehingga idenya bisa masuk sama-sama. Baik, interesting, menarik ya. Jadi kalau dari Mbak Aura, tips memilih partnernya itu bukan hanya sekedar kenal, tapi yang mereka bisa ya expert di bidang masing-masing, sehingga ini bisa jalaninya sama-sama, nggak hanya sekedar taruh modal gitu kan. Oke, Mas Akbar. Nah, itu dari pengalaman Mbak Aura. Kalau kita lihat kan memang akhir-akhir ini orang-orang itu banyak ketipu karena tergiur, keuntungannya cepat, terus walaupun mungkin partnernya nggak kenal-kenal banget, tapi karena dia ngasih infonya yang menggiurkan, akhirnya mau gitu berinvestasi. Kalau dari Mas Akbar sendiri mungkin langkah preventifnya seperti apa sih Mas untuk memilih partner? Jadi milih partner bisnis sih kalau menurut saya lebih susah daripada milih pasangan ya. Bener ya? Iya, gampang-gampang susah ya. Gampang susah ya. Karena kalau pasangan ya udah selesai putus gitu ya. Kalau partner kan ini ada uang nyangkut lah, belum pakai berantemnya lah, belum pakai drama gitu. Saya kesannya kayak curcol banget ya. Pengalaman ini. Nah, jadi memang kita harus tahu yang paling penting tadi kata Mbak Aura benar banget bahwa value-nya dulu nih. Value-nya mesti sama. Visi misinya mesti sama gitu ya. Terus saya juga sama. Saya berbisnis, saya banyak banget. Saya 15 kali bikin bisnis gitu ya, dari 15 kali 12 kali tutup gitu ya. Jadi alhamdulillah cukup banyak pengalaman tutupnya daripada bukanya. Tapi 3 yang berhasil itu sukses banget gitu ya. Besar gitu kan. Dalam perjalanannya memang partner itu akan silih berganti. Seseorang yang kita kenal sekarang gitu ya, suatu hari nanti namanya manusia ya. Manusia itu kan punya keinginan berbeda-beda, punya niat dan minat yang berbeda-beda. Bahkan mungkin partner kita orangnya baik gitu ya, tapi mungkin dia dipengaruhi sama orang lain. Bisa jadi jalan perjalanan tuh selalu bisa terjadi bongkar pasang. Makanya sama kayak band juga gitu kan, bongkar pasang. Nah, jadi kita harus bisa fleksibel dan memastikan bahwa ketika bisnis ini kemudian terjadi pergolakan di dalam internal, di dalam pemiliknya, bisnis tetap bisa jalan. Gitu ya. Jadi siapapun nanti yang akan digantikan, satu nggak baperan gitu ya. Kedua, ya tadi udah ada sistem yang dijalankan sehingga bisnisnya bisa berjalan. Boleh partnernya berubah 2, 3, 4, 5 kali, tapi usaha tetap jalan, tetap making profit. Nah, ini yang sebenarnya tantangannya. Jadi makanya memang harus kita harus kenal benar sama orang. Jadi kadang-kadang gini, sekenal-kenalnya sama seseorang tadi dalam perjalanan bisa berubah kok gitu ya. Saya punya partner bisnis 12 tahun, pada akhirnya 12 tahun kita bubar juga gitu ya. Meskipun kita bubarnya baik-baik gitu ya, tapi karena partner saya ada kasus, tapi pada akhirnya kita harus ya udah deh kita jauhan dulu gitu ya. Nah, ini yang contoh bagusnya karena kita bubarnya baik-baik. Tapi banyak banget di luaran sana teman-teman artis juga banyak ngalamin ya, ketika bubarnya tuh ribut gitu ya, ribut sampai masuk ke TV, sampai itu, sampai tuntut-tuntutan dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus hindari satu. Nah, oleh sebab itu penting sekali kalau cari partner bisnis, dari awal kita mesti ngomong pahit. Ya, jadi ngomongnya tuh jelek-jelek dulu ya. Kedua, kita harus lindungi diri kita dengan perjanjian. Gitu ya. Kadang-kadang gini kan, bisnis sama temen ya. Udah sama temen cincailah, udah gini. Akhirnya kita jalan bareng tanpa adanya perjanjian. Nah, ini yang sering terjadi karena depannya enak, belakangnya pasti ribut. Jadi kan dari depan ngomongnya langsung straight dulu. Oke,
kita temen, kita best friend, kita gini, gue nggak mau pertemanan gue rusak sama lu hanya gara-gara duit gitu ya. Jadi mendingan kita put on paper, kalau terjadi apa-apa ini ya kita setuju ya begini ya. Kalau sampai gini-gini, kalau gue yang salah ya udah gue juga harus setuju gitu. Kalau lo yang salah ya kita harus fair gitu. Nah, dengan ngomong seperti ini, jadi ketika harus terjadi perubahan-perubahan tadi dan harus dieksekusi, maka tidak ada yang baperan, tidak ada yang sakit hati karena memang sudah disetujui dari awal. Jadi being professional ya, walaupun ya kita best friend, tapi jangan sampai nanti ujung-ujungnya nggak enakan begitu ya. Nah, being professional itu kan kadang-kadang susah untuk diwujudkan ya dalam bentuk kata-kata. Cara paling gampang adalah put it on paper, put it on writing. Ya. Betul. Itu paling simpel. Ya. Nah, kalau Mbak Aura kasih sendiri juga gitu, ada yang best friend jadi partner bisnis. Aku tidak akan pernah berbisnis dengan teman-teman aja. Jadi pada porsinya sendiri-sendiri aja. Okay. Itu karena kan kita nggak tahu apa namanya kapasitas seseorang. Kita kan nggak tahu sampai personalnya seperti apa. Mungkin jadi teman enak tapi pas berbisnis dia galak gitu kan, kita juga nggak mau. Jadi kalau aku pribadi, aku berbisnis sama orang-orang yang memang profesional aja. Jadi bertemannya setelah kita berbisnis. Gitu aja. Oke, baik. Itu kalau dari pengalamannya Mbak Aura. Mbak, tapi pernah rugi nggak sih Mbak Aura selama investasi? Alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah banget belum. Dan jangan sampai rugi. Jadi memang ya itu dia, dari awal memang aku udah bicara sama beberapa partner itu pahit-pahitan juga kayak kata Mas Akbar. Ini aku nggak akan menjanjikan klinik ini akan income-nya seperti apa atau baliknya cepat gitu, tapi kita harus mulai semua dari nol dan kita sama-sama bekerja dari masing-masing porsinya masing-masing gitu. Jadi mereka juga akhirnya ngerti karena mereka akhirnya ngambil andil, bukan cuma naruh uang atau mungkin karena kan konseptor dari si klinik kan memang aku kan yang konsepin semuanya gitu. Jadi mereka juga ikut andil dan memang aku hubungin satu-satu untuk yuk kita bikin apa kamu gimana ngapain aja apa kayak gitu yang bisa kamu lakuin apa nih gitu. Jadi semuanya dapat porsi juga gitu, bukan cuma naruh uang. Ya, ini interesting. Jadi benar-benar tahu porsi masing-masing. Terus kalau dari Mas Akbar tadi, being professional, put it on the paper. Jadi kita harus punya perjanjian kerjasamanya begitu ya. Jadi kita based on perjanjian kita ini. Nah, Mas Akbar, saya ke Mas Akbar lagi. Kalau nih ada investor yang merugi begitu ya. Tadi cerita Mas Akbar juga banyak sebenarnya yang merugi. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh investor tersebut, Mas Akbar? Kapan saat yang tepat investor ini memilih untuk berhenti, jadi cut loss aja, atau kapan dia harus tetap bertahan? Ya. Gimana kalau dari pengalaman Mas Akbar? Ini kita bicara bisnis ya, usaha ya. Ya. Kalau bisnis itu sebenarnya memang akan sulit untuk menentukan kapan stop karena akan sangat tergantung dari bisnisnya. Setiap bisnis itu setiap bisnis itu kan resikonya beda-beda, itu satu ya. Terus kedua, setiap bisnis itu dia punya potensi yang berbeda. Jadi bisa jadi gini, kondisi sekarang lagi jelek misalnya. Ya, tapi kita lihat apakah usaha atau bisnis ini masih punya potensi untuk comeback lagi atau rebound lagi ke depan. Jadi kalau dikira secara perhitungan di atas kertas, secara perhitungan pasar kita udah tes dan sebagainya, kayaknya bisnis agak sulit nih untuk bisa comeback misalnya ya. Anggaplah misalnya kondisi sekarang lagi new normal ya, after pandemi new normal. Kita ngerasa bahwa kayaknya tahun depan akan berat ini bisnis survive, so di situ kita cut loss, kita berhenti. Tapi kalau kita merasa bahwa ini masih ada peluang kok, ini masih besar pasar, dan peluang itu jangan pakai feeling ya. Jadi kalau pakai feeling itu ntar jadi ngaco gitu ya. Jadi harus dites, harus dilakukan survei ke pasar, tanya ke orang, ngobrol, tanya ke target pasar gitu ya. Dari situ kita bisa dapat insight, ya, dapat jawaban supaya oke gitu. Nah, ini yang sering terjadi dilakukan oleh para teman-teman yang di startup. Jadi startup sekarang kebetulan saya juga main di startup. Kita selalu melakukan yang namanya testing, gitu ya. Jadi setiap inisiasi yang mau kita lakukan ke pasar itu kita tes dulu, tes sampai dapat reviewnya, sampai dapat insight-nya, baru kita rilis. Ketika hasil tesnya nggak bagus, kita nggak rilis. Gitu. Nah, juga dengan tadi keuangan. Ketika kita lihat bahwa potensinya masih ada, kita bertahan. Tapi kalau kita merasa bahwa potensinya udah nggak ada, mendingan secepatnya di cut loss. Itu cukup.
Oke. Kalau dari waktunya nih, Mas Akbar, maksudnya ketika kan kita identifikasi nih potensinya kira-kira masih ada apa enggak gitu ya. Let's say biar makin ngerti ya, bisnis misalnya F&B deh, Mas. Saya udah rugi, apalagi pandemi seperti ini begitu ya. Misalnya ternyata modalnya aja belum bisa balik gitu. Nah, kalau dari Mas Akbar sendiri gimana? Apakah jeda waktu antara investor ini yakin bahwa memang potensinya masih ada untuk lanjut dan enggak, itu seberapa lama? Sebenarnya balik kepada apakah kita sudah melakukan inisiasi-inisiasi untuk membenahi tadi pasarnya tadi. Ya, jadi kan saya tadi F&B ya, contohlah makanan kita nggak lakunya kenapa gitu ya? Oh ternyata kompetitor terlalu banyak. Apa sih yang bikin unique selling dari produk kita? Itu ada apa enggak gitu ya? Karena makanan pasti banyak banget ya, dan makanan itu sangat tergantung dari selera gitu ya, atau mungkin pasarnya salah gitu ya. Saya jual misalnya dendeng balado tapi agak manis, mungkin pasarnya bukan orang Sumatera, pasarnya harus ke orang Jawa misalnya gitu, karena orang Jawa lebih suka makanannya agak manis misalnya. Jadi kita harus tajam sekali untuk melakukan itu. Tapi ketika udah kita tes berkali-kali ternyata masih enggak juga, disitulah kita kita tutup ya, atau kita hentikan, atau kita ganti dengan pola yang lain. Jadi bukan berarti bisnisnya jelek, karena banyak sekali bisnis-bisnis yang sebelumnya nggak berhasil, ketika dia ganti menjadi berhasil. Gitu. Contoh misalnya, nggak apa-apa menyebut merek boleh ya, buat contoh ya. Contoh, siapa sih nggak kenal rokok Marlboro? Ini kita bicara, ini klasik ya. Marlboro itu dulu diciptakan untuk perempuan. Ya, jadi Marlboro itu awalnya itu adalah rokok wanita, ya. Kalau sekarang kita ngeliat rokok-rokok yang kecil-kecil yang buat perempuan ya. Nah, Marlboro itu rokok yang besar buat perempuan. Kemudian dijual, ditawarkan nggak laku, ya. Nah, karena nggak laku, mereka cari putar otak gimana caranya. Oh, berarti ini rokok bukan buat perempuan. Coba kita sasar target laki-laki. Nah, digantilah target yang menjadi laki-laki, diganti jinglenya, diganti positioningnya, dari tadinya perempuan diganti jadi cowboy, supaya tunjukkan bahwa orang laki-laki tuh harus ngerokok gitu ya. Nah akhirnya jadi sukses gitu. Nah itu salah satu contoh story. Jadi banyak banget sih kisah-kisah tentang bagaimana bisnis itu bisa di pivoting ya, kita sebutnya pivot, atau bisa di twist dalam kondisi buruk yang melihat ada peluang baru dalam bisnis yang sama. Jadi belum tentu juga serta-merta kita harus tutup gitu. Oke, saya ke Mbak Aura kasih lagi. Mbak Aura, pas awal memang menentukan produk investasinya, tadi kan sempat disinggung juga sama Mas Akbar, harus melihat peluangnya begitu ya, kira-kira sebesar apa. Kalau dari awal memang Mbak Aura kasih ini memang udah punya ketetapan hati gitu produk investasinya, atau sebenarnya juga mengumpulkan dari mana-mana baru abis itu dipilih, Mbak Aura? Harus tahu apa yang kita mau dulu sih sebenarnya. Kalau aku ikut berkecimpung di bisnis F&B gitu, tapi kan kita harus tahu pasarnya seperti apa dan target marketnya seperti apa. Saya kan ada kafe di Surabaya ya, Bober Cafe gitu. Itu kebetulan kita juga kerjasama sama anaknya Bu Risma juga gitu loh. Tapi kan kita tahu target marketnya. Kalau ini memang kita di ambience yang nggak dapat, kita bisa catering ke PNS. Jadi kita udah tahu nih possibility, maksudnya kemungkinan yang kira-kira kalau ini, kalau ini sepi gimana ya? Oh tenang, ada PNS, kita bisa alihin catering ke sana. Terus kita misalkan, oh di PNS lagi nggak bisa nih, ya udah kita harganya sesuaikan dengan, memang kita kan posisinya tuh tempatnya ada di dekat kampus kan. Jadi kita kasih harga juga nggak boleh terlalu mahal gitu. Jadi ngikut sama kayak restoran-restoran lain gitu. Jadi ya udah kita target marketnya udah anak-anak kampus gitu. Jadi kita harus sesuaikan juga dari segi harga juga gitu. Terus dari klinik juga sama. Kita kan perempuan gitu. Kita pengen cantik, pengen treatment gitu kan. Tapi ini lumayan berat nih juga Mas Akbar. Aku ada satu klinik di Bintaro itu kita buka di tengah era pandemik nih. Tapi aku berusaha untuk muter otak. Ini kalau hanya treatment yang orang kurus, harga 1 juta 2 juta, mungkin sebelum ada pandemik orang fine-fine aja. Tapi kan kalau sekarang mungkin lebih mikir ya, aduh kerjaan gue nggak ada nih, terus buat cantik doang gitu, dan nggak bisa juga keluar, orang kita maskeran gitu kan. Mungkin ada orang kepikiran ke sana. Tapi gimana caranya ini kita bisa beradaptasi di era pandemik ini? Ya udah, aku ngambil dari segi wellness gitu, ngambil kayak kita ada infus booster, imun booster untuk meningkatkan imun. Kita ada vaksin juga, at least kayak vaksin flu gitu, meminimalisir sakit gitu. Jadi aku bukan sekedar cuman kayak treatment wajah gitu loh, tapi kita ambil dari sisi wellness aja deh, kita ambil wellnessnya gitu. Jadi itu dia meminimalisir
bisnis yang tutup dan bisnis yang merugi gitu. Jadi kita harus tetap putar otak untuk bisa beradaptasi gitu di era seperti ini agak sulit kan. Jadi ya aku sih lebih ke sana, dan yang penting kita harus tahu dulu target marketnya, pasarnya, dan kita maunya seperti apa gitu. Yang penting konsep dulu sih. Konsep dan adaptasi, interesting. Terima kasih ya. Betul. Mas Akbar, saya ke Mas Akbar lagi. Kalau kita bicara soal regulasi nih Mas, karena ada peluang untung dan rugi kan. Sebenarnya investasi itu diatur oleh lembaga apa aja Mas Akbar? Dan peran dari setiap lembaga itu apa? Sebelum aku jawab, aku mau kasih tambahan sedikit buat Mbak Aura, boleh ya? Boleh. Mbak Aura, saya kasih ide sedikit nih. Sampai detik ini belum ada klinik yang khusus cowok. Sementara banyak cowok yang butuh perawatan dan mereka malu. Ada juga. Malu. Aku ada juga. Ya kan. Ya, jadi kenapa begitu? Karena sejujurnya aku nggak pernah perawatan, tapi setiap kali orang ketemu sama aku, pertanyaannya selalu sama. Mas, perawatannya di mana? Nah, gue bingung jawabnya apa. Gue nggak pernah perawatan, Bo, gitu kan. Selalu nanya. Natural, alamiah ya, Mas Akbar ya. Air wudhu, katanya gitu kan. Selalu itu pertanyaan selalu datang, terus mereka nanya dokternya siapa, dan setiap kali ngomongin dokter di antara mereka pasti yang ketemu adalah dokter kulit yang khusus untuk wanita gitu ya. Jadi yang cowok belum ada, nah itu bisa dibesarkan, itu bisnis yang memang sangat niche market, sangat targetnya sangat spesifik, tapi banyak banget di Jakarta terutama ya. Cowok-cowok yang sebenarnya udah pakai perawatan. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua. Boleh ya. Jangan lupa nanti ajak ya. endorse ya. Nah, benar juga. Regulator tuh banyak. Jadi gini, kan kalau regulator keuangan yang besar tuh ada dua ya. Satu, Bank Indonesia, dia meregulasi perbankan ya. Kemudian ada juga yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK ini juga meregulasi perbankan. Jadi kalau perbankan diawasi oleh dua, Bank Indonesia sama OJK. Nah, di bawah OJK sendiri itu ada banyak sekali kamar-kamar ya, banyak sekali produk-produk keuangan yang diawasi oleh OJK, harus benar-benar diawasi ya. Contohnya apa? Produk investasi ya, jadi pasar modal, saham, obligasi itu di bawah OJK. Kemudian reksadana itu juga di bawah OJK gitu ya. Itu baru dari sisi investasi. Kemudian ada lagi asuransi pun juga di bawah OJK gitu ya. Bahkan sekarang gadai itu pun di bawah OJK, sudah masuk di bawah OJK. Di luar itu ada namanya dana pensiun, misalnya banyak dana pensiun, ada DPLK, DPK gitu ya, DPLK terutama lembaga pensiun, lembaga keuangan gitu, dana pensiun lembaga keuangan. Nah itu pun ada di bawah OJK juga. Jadi OJK ini kayak super body mengawasi banyak sekali institusi-institusi yang ada di bawah mereka. Termasuk juga yang salah lagi rame itu adalah fintech. Ya, fintech itu juga di bawah OJK. Iya, fintech, e-money, e-wallet, ya, terus kemudian pinjaman online, pinjol, ya, itu semua kemudian crowdfunding, gitu ya, itu semua ada di bawah OJK juga. Nah, di luar itu ada lagi pengawasnya yaitu Kementerian Koperasi. Ini untuk produk-produk yang berbasis koperasi. Jadi koperasi simpan pinjam kan banyak nih ya. Nah memang cuma pengawasannya mungkin harus lebih ketat seperti di OJK. Ya makanya kenapa banyak kasus-kasus yang sekarang terjadi bodong-bodong itu basisnya pakai koperasi karena masalah pengawasannya yang tidak terlalu ketat gitu ya. Nah di luar koperasi ada lagi yang tadi Mbak Aura sempat mention di awal yaitu perdagangan. Nah perdagangan ini bisa komoditi ya. Komoditi itu bisa macam-macam, bisa kopra, bisa karet, bisa sawit ya, kopi, gula itu komoditi. Kemudian larinya kemudian bisa masuk juga ke emas dan juga mata uang falas ya. Nah ini ada di bawah Kementerian Perdagangan. Bursanya namanya Bapepti. Jadi kalau bursa di Indonesia ada dua, ada bursa saham, ada bursa berjangka gitu ya. So jadi inilah para regulator. Jadi ada tadi OJK, Kementerian Koperasi sama Kementerian Perdagangan, dan bursanya ada bursa saham ya, Bursa Efek Indonesia, dan Bapepti, bursa berjangka. So jadi ketika kita nanti mau berinvestasi, pastikan kalau kita investasi ke produk keuangan ya, pastikan bahwa produk keuangan yang kita mau beli atau kita mau taruh uang kita harus berada di bawah para regulator-regulator ini. Gitu.
cek Kak. Oke, wah insightful sekali Mas Akbar, makasih banyak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya untuk masing-masing narasumber. Saya ke Mbak Aura dulu nih, walaupun mungkin tadi sebenarnya udah sedikit dimention, tapi boleh nggak Mbak Aura diberitahu lagi nih tips dan triknya untuk teman kumparan supaya menjadi investor yang terhindar dari penipuan investasi. Gimana nih kalau tips and triknya Mbak Aura biar kita nggak ketipu mau investasi, gimana Mbak? Mungkin kalau untuk bisnis, kenali partner yang akan berbisnis sama kita, ya being profesional, tadi kata Mas Akbar. Terus juga untuk menghindari investasi yang lagi rame, sekarang lagi banyak investasi bodong ya. Kalau aku pribadi, aku juga buka account di stock market saham gitu. Tapi memang yang syah gitu loh. Kayak misalkan di BJ, kayak gitu kita buka account kayak let's say Pandin Sekuritas, itu kan maksudnya udah pasti gitu kan. Jadi kalau aku pribadi, aku juga lihat-lihat untuk mau coba investasi di saham itu ya memang harus dilihat benar-benar ya ini ya tadi kata Mas Akbar ini ada di bawah OJK nggak gitu, bukan yang cuman ya mereka bikin aja gitu kan karena brandingnya bagus akhirnya majaknya ketipu gitu. Oke, jadi benar-benar kalau yang saya pelajari dari Mbak Aura ini ya sepanjang kita ngobrol harus detail ya Mbak. Jadi benar-benar harus tahu, harus identifikasi. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan aja untuk investasi. Makasih Mbak Aura. Selanjutnya kalau Mas Akbar sendiri tips and triknya supaya kita terhindar dari investasi bodong nih, ketipu investasi gimana Mas Akbar? Ya, yang tadi yang pasti nomor satu cek and recheck dulu ya perusahaan ini apa, izinnya di bawah siapa gitu ya, regulatornya siapa. Jadi izin PT aja itu nggak cukup. Kan selama ini banyak orang ketipu investasi bodong tuh karena mereka bilang bahwa kami sudah terdaftar kok. Terdaftar di mana? Kami sudah punya akte PT. Akte PT itu nggak cukup. Karena kalau dia satu-satu dia harus diregulasikan oleh para regulator tadi gitu. Nah, itu satu. Terus kedua, kita lihat lagi juga skema penawarannya. Apa sih skema penawarannya mereka kasih gitu kan? Biasanya kalau investasi bodong tuh skemanya agak jelimet gitu ya, jadi orang udah males mikir duluan gitu. Ini begini ntar uangnya digini, ntar kita puterin ke sini, ntar naik ke atas, ntar turun ke bawah, ntar ada investasi gini, kamu mesti cari 3 orang di bawahnya, MLM ujungnya gitu ya. Nah jadi hati-hati dengan skema-skema yang ribet. Kalau investasi yang benar tuh biasanya simple. Ini begini, dapatnya sekian, selesai gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang jelimet-jelimet. Itu kedua. Ketiga, perhatikan juga return. Jadi tidak pernah ingin mendapatkan return yang besar dalam waktu yang singkat ya, jadi nggak ada tuh. Jadi kalau ketika kita ada yang nawarin investasi 50% dalam waktu sebulan, 2 bulan balik modal, nah itu mendingan kita berpikir ulang. Karena gini, logikanya adalah ya, misalnya Mbak Aura nawarin saya, Mas Akbar, taruh dong di klinik saya, pokoknya saya jamin 3 bulan udah balik modal deh. Saya cukup jawab, kalau Anda yakin 3 bulan akan balik modal, kenapa kamu nggak pakai uang kamu semua? Iya kan? If I have a business, ya kan benar kan? If I have a business yang 2 bulan udah balik modal, gue nggak akan minta uang orang, ya kan? Gue taruh aja uang gue sendiri, gitu kan? Jual rumah, ngapain bagi-bagi return ke orang lain kan gitu? Jadi itu. Nah yang terakhir adalah hubungan sama return tadi, jangan greedy karena permasalahan dari segala macam investasi bodong itu yang disentuh adalah greedy tadi ya, keserakahan ratusan, kita pengen kaya cepat, pengen punya duit banyak dalam waktu singkat, itu nggak ada. Investasi lebih long term, kalaupun bisnis kita we have to work hard for the business. Kita paling kerja kerasnya setahun 2 tahun pertama kok, tahun ketiga udah santai, udah bisa jalan-jalan, udah bisa dilepas, habis itu udah the money, the business work for us, the money will come for us. Oke, terima kasih banyak nih Mas Akbar dan Mbak Aura, kita udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam soal investasi. Semoga ini benar-benar bisa bermanfaat untuk teman kumparan semuanya. Sekali lagi terima kasih ya Mas Akbar, Mbak Aura sharing dan tipsnya. Sukses selalu, sehat-sehat. Oke, terima kasih juga untuk teman kumparan tentunya yang sudah menyaksikan virtual talk kumparan bisnis kali ini. Semoga input positifnya ini bisa bermanfaat untuk kita karena insightful sekali tadi sharing dan tipsnya, dan yang mau mencoba untuk berinvestasi semoga benar-benar udah diidentifikasi dan cari tahu supaya terhindar dari yang namanya investasi bodong. Amin. Saya Melisa Lolindo pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak semuanya. Tetap sehat dan produktif. Sampai ketemu lagi di virtual talk berikutnya.